Selamat siang teman-teman, masih semangat dengan pekerjaan-pekerjaannya. Semoga teman-teman yang sudah lihat video saya sehat selalu dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyambung video-video saya yang kemarin-kemarin. Saya akan mereview kegagalan awal dari kesuksesan. Semoga sugeng midhangetaken. Ini teman-teman, pakanku sudah datang. Tapi kemarin datang 20, diambil lagi 5. Katanya tadi malam mau datang DOC-nya, tapi belum tahu, ini belum ada konfirmasi lagi. Saya manfaatkan untuk berbagi tips dengan teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman peternakan. Sedikit sambil berjalan, ini dia ramuan herbal rahasia saya yang akan saya kasih tahu pada teman-teman. Jadi ini herbalnya ya, saudara-saudaraku. Ini ada ramuan herbal. Jadi perbandingannya, kalau biasa saya nyampur, ini saya timbang, ini herbalnya seperti ini. Untuk apanya ya masih agak saya rahasiakan. Nanti episode-episode selanjutnya akan saya kupas. Ini herbalnya saya timbang di timbangan seperti ini, timbangan kue. Setiap satu sak pakan seperti ini saya kasih, tergantung permintaan ayam. Saya kasih ada yang 2 on, 2 on setengah, 3 on sampai 5 on. Karena kemarin saya itu panen di usia umur 27 hari. Saya ada beberapa kali mencoba dari 2 on, 3 on, 4 on dan sampai 5 on. Kemarin saya kebanyakan memakai 5 on atau setengah kilo herbal untuk satu sak pakan seperti ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah di umur 27 saya panen rata-rata bisa 1,58 beratnya ayam. Alhamdulillah luar biasa. Dan lain dari herbal ini, saya juga memakai susu skim. Susu skimnya seperti apa nanti di umur-umur 20 ke atas. Nanti video-video selanjutnya akan saya kupas bagaimana cara menyampur, bagaimana caranya menyampur herbal, caranya menyampur dengan susu skim. Nih. Nah ya, ini teman-teman, maaf videonya agak beruat. Ini saya sudah siap-siap karena tadi malam saya dikonfirmasi DOC akan datang. Ini kondisi boardingan. Kapasitas saya ini 3.500 ya teman-teman, 3.500. Kemarin alhamdulillah dapat 4.000 dari kantor. Sisanya itu alhamdulillah saya bisa jual sendiri, disuruh jual sendiri, dapat 7 juta. Jadi tinggal kalian 7 juta tambah 4.000 rupiah per ekornya. Ini saya memakai herbal sejak umur 0 teman-teman ya. Nah, saya boardingannya menjadi 2 nih. Saya masih pakai manual banget. Kemarin saya pakai gas olek, itu malah nggak maksimal. Jadi alhamdulillah saya itu malah cocok ke serbuk gergajinya. Nah, kalau teman-teman pengen lihat cara nyampur, terus pengen tahu herbalnya, maaf kalau herbalnya bukan berarti saya pelit ilmu, bukan berarti saya mau minta mau nyari keuntungan dari herbal saya enggak, saya pure, saya kasih tahu kan sebenarnya. Cuman kalau biasanya teman-teman peternak itu pasti menyepelekan. Cuma kayak gitu aja, masa bisa bagus sih, Ini alhamdulillah saya 2 panenan berturut-turut dapat
4.000 per ekor. Ini yang panenan yang kedua, alhamdulillah dapat juga 4.000 per ekor di umur 27 hari. Ya alhamdulillah sih. Bedanya kalau di periode pertama saya ikut kemitraan ini, saya juga dapat 4.000 tapi dapat sisa ayamnya karena di umur dituakan. Ya alhamdulillah sih. Kalau pengen tahu ya silahkan di komen dan jangan lupa subscribe. Nih ya, teman-teman. Kandang saya tuh nggak bagus-bagus banget ya teman-teman. Nanti dikiranya 4.000 per ekor. Kandangnya seperti apa ya? Ini kandangnya cuma sederhana, wis hampir roboh lah. Udah tua kandangnya itu, nggak begitu bagus-bagus amat. Kayak gini main. Tapi yang nggak masalah, teman-teman jangan pesimis. Kandang saya sudah jelek, gimana? Yang penting gini. Yang penting performa bagus, nggak kalah dengan yang klosos gitu aja kalau saya. Nih, tuh kayak gitu. Ini ada Baiklin. Saya pakai Baiklin ini untuk disinfektan, untuk kesehatan ayam. Mulai dari nol, dari datang, saya selalu nyemprot sehari 2 kali sampai panen. Alhamdulillah nggak ada cekrek. Alhamdulillah kemarin itu bersih. Mungkin kalau teman-teman, aku biasa sih mas kalau cekrek gini-gini, tapi kalau setelah turun sekam aku cekreknya berhenti. Oh enggak seperti itu kalau saya teman-teman. Mungkin perbedaan kita di situ. Kalau saya nggak boleh ayam itu kena cekrek sedikit pun atau sakit sedikit pun. Jadi bagaimana kita menerapkan biosecurity dengan baik dan semaksimal mungkin, karena saya juga yakin pasti akan maksimal jika kesehatan penyerapannya itu akan maksimal. Nih, saya full pakannya. Mungkin teman-teman itu ada yang ngasih sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Alhamdulillah saya sudah praktek. Bagaimana perbedaan ayam itu dikasih makan sehari 1 kali, sehari 2 kali, sehari 3 kali, sehari 4 kali, sehari 5 kali, sampai malam pun ngasih makan juga. Saya itu sudah meraktekkan teman-teman semua, dan alhamdulillah yang paling maksimal itu ya ini, saya full fit. Nggak musim kemarau, nggak musim penghujan, alhamdulillah saya itu lebih condong ngasihnya full fit. Mungkin perbedaan itu yang saya rasakan, tapi ini semua tergantung dari teman-teman. Nggak sesuai seperti ini juga nggak masalah. Yang intinya saya berbagi bagaimana saya memotivasi teman-teman semua. Mungkin teman-teman banyak yang sudah berhasil, tapi saya juga tidak dimungkiri juga ada teman-teman yang belum berhasil dalam peternakan ayam broiler khususnya ya. Ini lagi biar tahu bagaimana boarding. Juga boarding teman-teman kok boardingnya jadi 2 ya mas? Apa enggak terlalu larinya kemana kesini kemana? Saya sudah pernah boardingan jadi 4 sudah pernah, jadi 5 juga sudah pernah, jadi 2 segini juga pernah. Jadi saya sudah membandingkan yang paling bagus yang mana, terus yang enak gimana. Alhamdulillah saya ketemu di kandang saya seperti ini. Terus ini teman-teman, sekamnya kenapa sih mas? Terus berapa habisnya sekam? Saya cuma habis 50 sampai 70 karung. Kenapa nggak full mas? Kenapa cuma segitu, nggak 100, nggak lebih? Oh iya, yang perlu teman-teman ketahui, saya sudah pernah habis sekam itu 150 sekam. Cuman ya itu tadi, masing-masing kandang itu berbeda. Ini kalau musim penghujan ini udaranya sangat lembab sekali, jadi ayam itu rawan cekrek. Semakin ditabur itu malah semakin lembab. Jadi kemarin itu pas pada waktu musim penghujan, sekam saya itu habis banyak. Sehari nabur nyeset diseset terus, itu malah kurang maksimal. Jadi malah bagusnya ya seperti ini. Jadi sekamnya cuma sampai sini, nggak banyak-banyak, nggak
nggak terlalu tebel, jadi nanti nimpal beberapa kali sudah langsung diturunin aja. Terus tapi saya korannya sampai umur 9 hari loh teman-teman, tapi saya ganti. Nanti umur 3 hari diganti, umur 5 hari diganti, dan 2 hari sekali nanti sampai umur 10 hari. Saya kira itu juga. Terus kipas juga, kipas alhamdulillah punya 3 pasang itu, dan 1 paling ujung barat sana. Ya, ini sederhana sih teman-teman sebenarnya. Ini karena ya ulet, kita harus ulet, jadi peternak itu harus ulet, jangan cengeng lah kalau saya ngomong. Jadi kalau gagal itu biasa, saya juga pernah gagal, tapi ya itu tadi, saya benar-benar semangat dan berambisi pokoknya. Saya makanya itu video saya nggak ada yang like, terus banyak yang tidak menyukai, oh monggo, saya nggak masalah. Tapi tujuan saya cuma satu, membuktikan jadi YouTuber. Terus yang kedua, saya itu berbagi ilmu. Tujuan saya itu nggak lain dan nggak bukan berbagi ilmu. Teman-teman saya juga kasihan sama teman-teman udah operasional banyak, ada yang berhutang juga, nggak hasil dalam peternakan, misalkan hasil pun juga nggak maksimal. Saya benar-benar kasihan. Makanya alhamdulillah saya diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan saya amalkan sebaik-baiknya. Bukan berarti saya nggak membocorkan rahasia herbal saya, teman-teman. Tapi saya lebih takut dan khawatir karena teman-teman itu nanti pasti kalau peternak itu 98% itu pasti ngeyel. Saya dulu juga ngeyel. Oh iya, masalah review minumnya lah. Minum kita ke tandon. Oke, capcus. Ke tandon air minum. Tandon atau tempat penampungan air. Tuh. Tandon. Ini bekas plastiknya apa tuh Mas? Ini plastiknya itu bekas kaporit dan jeng ada bahan lagi. Ini saya kupas kaporit dulu. Dulu saya itu peternak juga ngeyel, karena teman-teman tahulah peternak itu biasanya diajarkan oleh peternak-peternak yang lain, kita harus kalau diatur-atur dari kantor jangan mau. Ternyata salah. Dulu saya itu paling ngeyel bahwa bersikeras air di sini itu paling bagus, nggak ada kaoli, nggak ada cekrek. Ternyata itu penyebab cekrek utama itu adalah 1, lembab, dan kedua adalah airnya teman-teman. Makanya saya itu sangat hati-hati masalah cekreknya tadi. Saya nggak pernah menyepelekan. Mulai dari itu saya ketemu 2 kunci itu, alhamdulillah berhasil dalam memelihara ayam broiler. Oh ya teman-teman, mungkin ada yang komen nih, misalkan bertanya-tanya, Mas, apakah kalau siang di full feed apakah nggak sia-sia Mas? Misalkan saya tanya gini, nggak, kenapa sia-sianya Mas? Oh, kalau siang itu kan stres Mas, jadi nggak bisa jadi daging, makanya makanannya banyak yang terbuang ya. Sekarang saya balik, emang seperti itu, berarti kalau seperti itu bukan yang stres, bukan yang salah, bukan ayamnya karena stres. Berarti solusinya bukan mengurangi jumlah makan pada siang hari. Namun kuncinya siang tetap makan. Namun gimana caranya agar ayam kita itu tidak stres? Nah, itu loh. Ini sebenarnya kuncinya itu sebenarnya ini. Banyak teman-teman itu yang ngeyel dan ngotot, ngeyel ngotot sisan, dan bersikeras memakai ilmu yang itu. Pokoknya kalau siang itu warna daging gitu, nggak jadi daging gitu. Biasanya teman-teman seperti itu. Tapi kalau saya sih monggo, ini saya sudah pernah melakukan ngasih makan sehari 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali sampai malam pun saya sudah pernah mempraktekkan. Tapi kalau teman-teman masih
ngeyel ya monggo. Sekian